Ken ke perpustakaan Ken ya. Pada saat ke perpustakaan itulah maksudnya pelariannya kan sebenarnya karena tidak masuk ke kelas tuh ya udah ke perpustakaan aja. Nah di perpustakaan itu aku ketemu guru bahasa Inggris yang juga pada saat itu istilahnya petugas gitu, pengawas. Jadi istilahnya dulu waktu SMA tuh pengawas perpustakaan gitu, meskipun sebenarnya tugasnya nggak mengawasi banget gitu. Jadi pada saat itu ibunya itu pas aku mau keluar udah ganti pelajaran, ibunya Juli coba baca ini gitu. Nah itulah buku bercover merah. Nah karena di kampung aku terlambat sebenarnya dapat Harry Potter pada saat itu, The Sorcerer's Stone. Ya cerita pendek ya. Karena aku lebih ini tertarik sama fiksi sebenarnya, hal yang fiksi. Jadi ada juga pendapat dari Pram kutipan gitu ya. Jadi kamu boleh lulus dengan gelar kesarjanaan apa saja gitu. Tapi tanpa mencintai sastra, kamu hanya menjadi hewan yang pandai gitu. Aku pertama riset dia dari kacamata lontar gitu ya, sudut pandang lontar gitu, bahwa kulit kera itu di dalam sebuah lontar Semar Krida Laksana itu ada namanya asahan kulit kera. Jadi orang tua zaman dulu menuliskan banyak banget usade gitu. Nah salah satu usade itu adalah kulit kera gitu. Jadi ketika kulit kera itu diasah, terus dicampur bumbu dan lain sebagainya, terus dioleskan ke tubuh kita, itu akan menarik orang-orang untuk tertarik sama kita gitu. Sekarang itu sudah karya favorit sudah. Sekarang nih suka dukanya jadi penulis. Apa sih suka dukanya jadi penulis? Senangnya apa, sedihnya apa, atau nggak ada sama sekali itu ya? Senangnya alhamdulillah, senangnya jadi banyak punya teman. Kok bisa? Kan penulis itu cenderung kadang mengurung diri, ngetik aja. Tapi pas kadang ngopi gitu sama teman tuh, terus ada yang baca, terus jadi temenan kita tuh, menurutku itu sih yang lebih menyenangkan. Jadi aku mungkin perasaanku aja kalau kayak semacam temanku lebih nambah gitu, meskipun sebenarnya bukan teman yang circle gitu ya, bukan teman yang dekat-dekat banget gitu, kayak hanya aku tahu dia, aku tahu ini itu dia karena menulis gitu. Jadi ada kayak teman-teman yang baca tuh pas ketemu terus jadi ngobrol buat apa sekarang dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu senang. Terus habis itu bisa menyampaikan ide-ide kita, unek-unek kita, sebenarnya pendapat-pendapat kita tuh dengan cara yang lebih kreatif. Mungkin itu menurutku menyenangkan sih. Di samping ketika craftsmanship-nya utak-atik, alur, plot, terus nyari-nyari ide itu yang lebih menyenangkan gitu. Terus dukanya mungkin nggak bisa kayak J.K. Rowling sih. Belum waktunya. Mungkin ya. Iya. Karena memang royalti dan segala macam untuk penulis yang setauku di Indonesia itu emang masih biasa-biasa aja. Iya, masih. Iya. Ada itu kan sebenarnya yang penulis itu kemarin tuh Laskar Pelangi itu siapa namanya ya? Laskar Pelangi Andrea Hirata. Iya, itu kan lumayan, dia juga hebat itu kan. Ya. Ya berarti intinya untuk saat ini Juli merasa menjadi penulis itu mungkin income-nya mungkin belum seberapa ya, mungkin itu dukanya ya. Dan kayak aku tuh emang nggak terlalu memikirkan sebenarnya soal income. Ini laris apa enggak segala macam gitu. Oke. Dan aku ada penerbit yang menerbitkan dan aku punya sesuatu itu udah menurutku sebuah kesenangan gitu. Oke. Maksudnya karena tidak menjadikan menulis itu sebagai profesi tunggal gitu, Beli. Ya benar. Jadi mungkin ini pertanyaannya untuk hal itu ya. Apa tujuannya sebenarnya Juli menulis? Gitu kan? Kalau tujuannya ya salah satunya aku ingin berpendapat gitu. Yang mungkin bagiku sangat menyenangkan gitu, melalui fiksi terus membuatkan karakter yang sebenarnya ada suaraku sebenarnya di sana, terus dia main-main di sana sih sebenarnya. Jadi berpendapat tuh nggak harus turun ke jalan kan? Iya, salah satunya bisa menulis. Iya. Oke, jadi untuk mengaktualisasikan diri mungkin itu bahasanya ya.
Jadi itu kenapa menulis. Terus ide-idenya itu datang dari mana aja biasanya? Gimana? Menghidupi hidup sih. Menghidupi hidup. Wah, keren ini bahasanya, bahasa sastrawan ini. Kalau pagi siang itu kerja, terus malam bisa menikmati dengan nulis kayak gitu. Oke. Ketimbang main game terus kan. Nah, terus ide-idenya itu datang dari mana biasanya? Macam-macam beli murah. Kadang ada kayak semacam dari obrolan kita gitu. Wih, ada lu suka joget tuh kayak semacam ini gitu. Terus pernah ada kejadian jogetnya kayak gini. Kepikiran jadinya gimana kalau buat cerita yang karakternya joget gitu ya. Terus kadang juga dari baca berita gitu. Jadi salah satunya yang aku bilang inversi seksualitas yang berbeda itu semacam nekrofilia, itu aku dapat dari sebuah koran. Ada seorang nekrofilia gitu. Jadi bahasa di koran itu kan nekrofilia. Habis itu aku cari di Google nekrofilia itu apa. Jadi ada orang-orang yang punya hasrat bersetubuh dengan mayat gitu misalnya. Nah di sanalah aku membangun fiksiku, aku buatkan karakter, aku buatkan mayat, terus cita-citanya apa kayak semacam itu. Jadi cerpen itu adalah dia mengumpulkan 100 mayat. Jadi dia punya ambisi untuk menyetubuhi 100 mayat sebagai bentuk kesempurnaan hidup gitu. Jadi ceritanya dia pencarian 100 menakutkan mayat. Juga ya. Ini itu yang paling ini kalau orang aneh. kenal Juli ini cuma lihat baca karyanya itulah nanti kayaknya penulis ini ekstrim. Ya banyak yang bilang gitu beli murah. Kayak aku selalu menghadirkan trailer terus darah-darah. Bahkan di Kulit Kerapi Duka itu kan adegan pertamanya yang teman-teman komentarin itu adalah bagaimana si karakter itu dari awal start udah dia mencincang mencincang seekor kera itu. Jadi udah kaget duluan sih kata teman-teman. Ini kayak pembunuh berdarah dingin ini. Kalem-kalem gitu. Oh, iya. Tapi aslinya Juli ini saya baru kenal dekat beberapa minggu ini kan. Jadi saya melihatnya tidak seperti itu kok. Dia lebih serem kok dari itu. Kebalik. Orangnya asik kok, orangnya asik. Langsung saya ajak, ayo. Oh ya di YouTube ya. Oke, siap. Sudah apa basa-basi apa-apa ya langsung oke. Ya. Mungkin karena sosok saya juga ya. Saya pakai kulit keras soalnya. Coba yang merica besok coba yang merica. Kapan Juli merasa waktu terbaik Juli menulis itu? Aku merasa malam sih. Malam. Pas jam 12 malam ada lowongan serigala, hujan gitu. Enggak harus ada. Jadi kadang susah kan kalau nunggu kok enggak hujan gitu. Jadi sebenarnya tiap hari aku nulis, habis itu main-main semacam aku punya istilah free writing gitu ya. Itu aku dapat dari kelas-kelas menulis sebelum-sebelumnya kayak free writing itu tiap hari itu aku menulis satu kejadian gitu. Satu kejadian apa bertemu apa terus itu aku ceritakan gitu. Kalau semacam di note HP juga kadang-kadang menggabungkan metafora gitu. Pokoknya hidup dengan petir gitu. Jadi harus ada hidup dan ada petir. Kayak hidup bagaikan petir yang terkadang kita tak bisa tahu kapan akan datang. Kematian adalah petir, mungkin semacam itu. Ya jadi main-main dari sana gitu. Pernah aku nyoba untuk menemukan waktu yang paling tepat menulis gitu. Jadi aku coba pagi, aku coba siang, aku coba malam. Ya yang malam yang paling ini, yang lebih fokusnya lebih lama. Mungkin karena udah nggak ada distraksi main HP segala macam ya. Jadi kalau siang tuh kan kadang lebih sering notifikasi sosmed tuh ini. Jadi kita ada rasa gatal untuk ada rasa gatal ya. Itu kalau bahasa sastrawan itu ya. Ada rasa gatal. Kalau saya cuma bilang keinginan untuk ngambil HP, tapi ini ada rasa gatal. Pilihan katanya, diksinya luar biasa. Jadi malam hari ya. Memang sih saya juga lebih memilih malam kalau mau belajar. Terutama kalau mau
maling ke rumah orang tuh malam itu adalah jam terbaik. Jadi sekalian ngerona kan sebenarnya tuh. Jadi punya manfaat yang lain. Ya sahabat Tikus jangan percaya ya, itu hanya joke aja. Saya nggak mau maling kok, cuma nyopet aja. Oke dah, suka duka sudah. Nah, keluarga gimana? Keluarga tahu kalau Juli menulis? Ya tahu. Kadang dia nanya, oh lagi terus ngapain? Apa? Didukung nggak atau gimana responnya? Ya untuk sementara didukung sih. Apa Bukan untuk dukungan keluarga? Ya kayak pertama pengen publish buku itu kan ada ini mau publikasi buku gitu. Kan menurut Pak kayak karena di kampung kan Mas Bali. Terus dia lihat draft dan lain sebagainya gitu. Terus dia bilang ya Amna mau berdemen ya gitu kan. Oke. Jadi, Bapak seorang apa? Bapak adalah seorang apa? Oh kalau bapakku kerja di Pertamina, terus kalau ibu di Pemkab. Oh, oke. Jadi positif dukungannya dari kedua orang tua ya? Ya, positif. Ya, soalnya kan kayak tadi balik lagi ke income tadi, kadang-kadang kan orang tua lihat oh itu kan nggak ngasih dan ngapain juga kadang kan seperti itu ada juga ya. Oke. Dan aku merasa beruntung sebenarnya punya orang tua yang dua orang tuaku itu yang tidak menuntutku untuk menjadi PNS atau apa. Kan aku pernah dengar cerita dari teman tuh orang tuanya minta dia jadi PNS, jadi tentara dan lain sebagainya gitu. Nah pada titik itu aku selalu bersyukur pada orang tuaku tuh dia menganggap bahwa apapun yang dikerjakan ya kalau udah seneng ya kerjain aja gitu. Maksudnya semacam tanggung jawab untuk memilih itu. Sama kayak kuliah gitu. Kalau benar bisa bertanggung jawab untuk itu, lulus dan lain sebagainya, ya lu kuliah aja kayak gitu. Sama kayak kerja ya kalau bisa kamu yakin ini bisa buat punya duit terus nabung dan lain sebagainya ya kerjain gitu. Maksudnya nggak harus menuntut untuk menjadi PNS. Nah pada titik itu aku bersyukur sama orang tuaku punya mereka. Itu emang sebenarnya bahkan poin pendidikan kan itu sebenarnya buat anak melakukan apa yang dia gemari ya kan. Ya. Apapun seperti itu kita akan lebih berhasil kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai ya nggak. Kalau melakukan sesuatu yang kayak Mbak Sunia bilang kemarin ada yang eksternal ada yang internal. Ya, kalau yang eksternalnya aja terpenuhi tapi hati batin meronta kan enggak. Yeah. Why do we do what we do, itu yang saya masih ingat dari Mas. Oke. Ya, lebih menyenangkan. Iya. Nah, sekarang Juli ini adalah tipe penulis yang bagaimana? Tipe seorang original writer apa seorang penulis yang artinya mengikuti apa yang diminta oleh pembaca? Misalnya, pembaca lagi suka cerita-cerita anak muda nih. Oh, ini lagi booming nih buat anak muda, bikin anak muda lah. Itu original. Terserah apa aja yang ada di kepalanya Juli itu yang dikeluarkan. Ya kalau aku nggak terlalu ngikutin tren isu sih sama apa yang ditulis yang aku tulis gitu. Jadi kalau aku pengen nulis ini ya aku tulis aja gitu. Jadi nggak ada cenderungan untuk ngikut isu paling populer gitu. Misalnya hari ini membicarakan corona gitu, terus aku menulis corona itu nggak sih kayak gitu. Kalau memang aku nggak suka menulis tentang sampar itu wabah pagebluk gitu, ya menurutku nggak aku tulis gitu. Tapi kalau aku suka dan berkeinginan untuk menulis tentang pagebluk gitu, ya aku tulis gitu. Jadi bukan orang lain yang ngebentuk gitu. Bahkan kayak semacam masukan kritik itu ya aku tampung aja gitu. Tapi secara tidak langsung itu nggak 100% mengubahku sebenarnya. Terus waktu nih dalam sehari itu harus menulis ya, harus sempat menulis. Berapa lama yang di spend? Di awal-awal memang susah untuk konsisten tiap hari gitu. Tapi karena udah sekarang kebiasaan ya bisa aja. Kayak 15 menit, 10 menit gitu. Aku kalau sedang nggak buka laptop tuh aku ada buku kecil, terus kadang di note HP sekarang banyak banget. Ya itu biasanya aku sempetin gitu. Karena kadang
yang aku tulis free writing itu atau semacam metafora tadi itu kepake di karyaku. Jadi aku bisa tinggal comot aja. Jadi aku pengen dia digambarkan seperti apa. Oh kayaknya aku pernah nulis, aku tinggal set, aku copy, aku tempel di sana kayak semacam itu. Jadi apa yang aku tulis setiap hari itu bukan mubazir sebenarnya dia untuk menulis gitu. Tapi selanjutnya itu dia akan kepake gitu. Ada nggak misalnya kayak fix rules buat Juli sendiri? Oh, satu hari saya harus 1 jam. Misalnya satu hari nggak ada. Aku nggak memforsir secara ketat gitu ya. Jadi kalau aku udah short bukan gitu. Jadi udah aku nggak akan tulis lagi gitu. Jadi kayak pas sebelum tidur gitu aku sedang main HP gitu, aku ingin nulis apa. Ya pada saat aku udah merasa cukup ya aku simpan aja gitu. Jadi nggak harus ini lagi 15 menit gitu. Apa ya lagi sampai kayak gitu. Oke dah. Tadi sudah, timing sudah. Nah, ini sekarang. Sebagai biasanya kalau soal nulis itu lagi aku nyambung dikit. Biasanya kalau pas seneng tuh nggak dipaksa pun sebenarnya bisa aja tiap hari nulis gitu. Bahkan lebih dari sejam ya. Ya, apalagi di awal-awal tuh. Kayak awal nulis. Apalagi pas di awal-awal tuh, pas awal nulis gitu misalnya, pas awal-awal baru nulis terus ada teman baca, ada teman komen tuh, itu makin jadi biar nulis kayak semacam nge-boost ya, kayak booster gitu. Iya. Nah, sebagai penulis, sebagai seorang kacamata penulis ini ya, melewat kacamata seorang penulis, Juli menilai, mendefinisikan kesuksesan itu seperti mendefinisikan kesuksesan ya. Mungkin yang aku merasa menyenangkan apa yang aku pikirkan, apa yang aku ingin sampaikan pada orang lain tuh keluar gitu. Kayak semacam aku berpikiran apa itu keluar dan orang-orang tuh menanggapi itu gitu. Kayak menanggapi terus menjadikannya obrolan gitu. Menurutku saat menulis ya itu poin giniku sih, maksudnya berhasil, yang mungkin aku harapkan, yang aku anggap sebagai kesuksesan gitu, meskipun tidak sepenuhnya gitu. Iya, karena belum ada sih kayak aku itu Nobel, Booker Prize, semacam. Sorry bisa diulang, agak macet tadi. Yang bagian mana? Diulang dari awal. Yang gimana, belum ada apa itu? Oh, itu kayak semacam belum ada angan-angan gitu kali ya, apa harapan gitu biar menang penghargaan dan lain sebagainya gitu. Lebih kan kenyataannya sudah ya, artinya sudah berhasil lah. Ya itu bonus mungkin ya, beli murah ya. Maksudnya tidak terlalu punya tendensi atau ambisius untuk menang apa gitu. Jadi pas aku pengen gitu ya aku kirim gitu, kalau enggak ya aku tulis untuk dipublish saja, atau bahkan di website kadang pas suka cerpennya siapa terus aku lihat bahwa dia cerpennya public domain gitu, ya aku terjemahin kayak semacam. Oh, tanpa disuruh pun ya. Wow, ini kurang kerjaan ya. Sebenarnya biar ada konten aja di web lagi nih. Keren gitu ya. Jadi bahkan banyak orang yang tidak akan melakukan sesuatu kalau dia merasa tidak mendapatkan materi balik sebagai sebagai rewards ya kan. Tapi kayak Juli sekarang kan benar-benar melakukan sesuatu karena memang Juli suka ya kan. You like it, that's why you do it, gitu kan. Karena menurutku nggak semuanya soal uang sih, maksudnya kayak semacam itu dia sahabat Dekus. Sebenarnya saya mancing ke sana sahabat Dekus, jadi ini poinnya dia. Jadi nggak semua hal itu tentang uang. Alright, lanjut Juli, gimana? Ya kayak semacam ada mahasiswa UNUD gitu ingin ikut lomba apa, terus kebetulan aku dikontak, terus minta membimbing selama beberapa kali pertemuan gitu. Ya karena aku suka gitu, karena bisa sharing juga kan dengan dia tuh, ya jadi aku kerjakan gitu. Dan aku nggak terlalu berharap dia akan membalas dengan cara apa gitu.
Tapi menurutku ada fase-fase kayak kemarin-kemarin tuh orang yang kita ajak ngobrol, terus kita ngobrolin apa, terus dia merasa obrolan itu penting dan berarti dan dia pakai gitu. Ya menurutku itu sebuah rasa syukur gitu ya, karena dia tuh akan melakukan hal lain juga punya manfaat untuk kita gitu. Meskipun nggak sebenarnya bahasan soal uang gitu. Iya, that's right. Money is not. Dan mungkin akan kaku sebenarnya kalau dikit-dikit gini, bisa ini nggak gitu. Oh ya 200.000 ya kayak. Aku banget jadinya gini. Jadi lakukan dulu ya, nanti bicarakan di belakang gitu. Melihat dulu kita ngayah. Iya, benar. Keren gitu. Nah, kalau misalnya ada teman-teman kita generasi muda nih, sahabat Tegus yang muda-muda mau menulis nih, kira-kira apa yang perlu mereka lakukan? Ya, kasih tips lah buat generasi muda kita nih. Kalau mungkin nggak banyak banget ya, kayak semacam tips yang apa yang aku pengen sampaikan adalah ketika teman-teman suka nulis gitu, ya nulis aja dulu gitu, jangan berpikiran bahwa oh ini nanti akan dibenci, ini akan tidak dibaca, terus tidak ada yang mau menerbitkan, terus kalau diterbitkan juga tidak ada yang mau baca segala macam. Ya kalau suka ya tulis aja dulu gitu, kayak pakai di sana buat main-main sih menurutku di awal. Jadi yang kalau memang suka nulis ya tulis aja gitu, maksudnya jangan terlalu dipikirkan hal lainnya gitu. Itu sih kayak tipsnya. Banyak baca juga sih gimana, maksudnya mustahil bin mustahil sih kalau menulis tidak membaca gitu menurutku. Itu apa yang akan kita tulis kan gitu, soalnya kan kosakata dan sebagainya. Oke. Tapi kan bisa juga kita menulis sesuatu yang kita amati, kan nggak perlu membaca. Iya, bisa aja gitu, tapi kan bisa aja juga semacam kosakata dan pengembangan sudut pandang lain. Dengan membaca itu cuma nambah wawasan ya. Apa yang perlu dibaca nih, Juli? Lontar kah? Oh, yang buku yang ini yang disuka aja. Jadi aku kayak semacam tidak mempermalukan teman-teman yang membaca, yang mungkin bagi teman-teman bacaanku berat gitu atau teman-teman ringan gitu, nggak ada sih sebenarnya. Kalau selama kita merasa bermanfaat bacaan itu ya baca aja gitu. Balik soal tadi yang apakah bisa mengamati secara sendiri gitu atau dengan cara diri kita sendiri menulis tuh bisa aja gitu. Tapi yang paling ngeri kan adalah ketika kita menganggap diri kita paling bagus gitu, karena kita tidak membaca punya orang lain gitu yang mungkin dan memang lebih bagus gitu. Dan ada kesan megalomaniak diri sendiri, tulisanku paling bagus gitu, padahal kita nggak baca sebenarnya di lingkaran kita gitu. Bahkan ada yang lebih bagus yang mungkin membuka kesempatan kita untuk belajar sama dia, kayak semacam itu sih. Open minded lah ya. Iya. Saya juga sempat ini si Gaiman juga sih bilang sih there is tidak ada penulis jelek ataupun buku jelek sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada orang tua, oh kamu nggak pantas baca ini gitu kan, kamu baca buku ini aja, buku itu jelek gitu kan. Sebenarnya nggak ada seperti itu sih yang bilang sih kayaknya. Saya percaya dengan ini, tidak ada penulis, tidak ada buku yang jelek, semuanya bagus ya. Kan karena orang itu kan berbeda ya nggak? Ya, ada yang senangnya baca komik. Ya kan? Ya, kayak gitu. Kita yang senang baca cerpen bilang komik apa itu kan gitu ya. Padahal komik itu kan bagus buat anak-anak juga kan. Nah itu istilahnya kayak book shaming gitu. Book shaming. Iya. Bullying juga itu ya. Ya yang bullying juga itu kayak ngapain sih kamu baca itu, baca dong kayak aku, kayak semacam itu. Itu nggak benar ya. Jadi kadang teman juga nanya gimana sih caranya lebih banyak baca buku gitu. Sebenarnya itu kamu coba buku-buku yang kamu tahu gitu, komik, terus cerpen, novel, non fiksi, sampai akhirnya yang mana membuatmu paling nyaman ya baca itu terus gitu menurutku. Ya benar. Dan semakin banyak akan baca hal itu gitu, dan ya sudah pasti
gemar membaca tuh jadi ngikut gitu. Ya, malah semakin banyak jenis buku yang kita baca malah semakin bagus ya kan? Iya, apalagi sebagai penulis wawasan ini kayak tadi itu lontar masuk, itu saya nggak tahu apa itu. Saya nggak pernah baca lontar. Oke. Jadi pesannya buat teman-teman Degos ya, yang muda-muda yang mau mulai nulis itu jangan takut sama itu, jangan takut tulis, jangan takut karyanya nggak dibeli ya kan. Just go ahead, do it, write it down, ya kan, tulis ya. Terus yang kedua, harus saja membaca juga ya kan. Jadi bisa dari observasi, tapi dengan tambahan membaca akan banyak sekali wawasan kita semakin luas. Jadi apa yang kita tulis semakin mudah. Banyak hal yang bisa dibicarakan itu lain juga. Amazing. Oke. Bagaimana Juli melihat Bali? Wah, ini kalau melihat Bali hari ini agak ini sih ngeri-ngeri sedap gitu ya. Gimana tuh ngeri sedap gimana? Kayak semacam pariwisata gitu di Bali yang memang udah dari dulu banget gitu. Dan yang paling ngeri adalah Bali itu bergantung 70% gitu. Ekonomi Bali itu bergantung pada pariwisata gitu. Padahal sebenarnya udah tahu 70% itu kan angka yang nggak kecil gitu. Udah tahu keadaan kayak gitu tuh mungkin bisa lebih dipikirkan bagaimana mendukung pertanian, perikanan dan lain sebagainya menurutku ya. Sehingga pada saat hari ini gitu kita bersama-sama kenapa gebluk kan susah banget gitu. Jadi sektor-sektor yang sebenarnya bisa menopang kita untuk bertahan hidup tuh malah berkurang gitu. Dan yang paling menurutku yang menjadi bahan pikiranku adalah waktu ini di Kintamani ada tomat yang tidak tidak dipetik. Itu tidak dipetik karena harganya tuh 500 per kilo. Jadi padahal sebenarnya bisa kan pemerintah membeli tomat petani terus membayar uang ngalap itu, uang memetik itu, sehingga itu kembali ke petani dan tomatnya itu bisa dibagikan juga ke warga gitu. Malah inisiatif yang kayak gitu dimulai dari kantong-kantong kecil masyarakat. Dan yang paling membuatku berpikir juga adalah bagaimana hari ini itu kemarin soal pendapat orang Bali gitu, melihat berdiskusi gitu, iklim diskusi soal RUU Cipta Kerja dan sebagainya. Itu kan ada semacam dua kubu kalau dilihat di sosmed gitu ya. Ada yang berpendapat bahwa kita orang Bali itu nggak gitu caranya, nggak ribut segala macam. Terus ada yang berpendapat bahwa bukan, kita harus berpendapat gitu. Itu kan kamu melanggengkan warisan kolonial yang hari ini tuh direproduksi oleh negara, bahwa kita adalah warga yang ramah, tidak suka berkonflik. Dan yang paling ngeri adalah kita mencoba diam gitu, padahal sakit gitu sebenarnya kan sama negara dan sebagainya, hanya untuk menjaga stabilitas pariwisata gitu. Yang bahkan itu masih jauh banget hari ini gitu menurutku, karena semua juga susah dan semua juga berusaha gitu. Berarti Juli ada di blok mana nih? Ya aku di blok yang baiknya ngomong diskusi dengan cara ya dengan cara apa saja. Maksudnya ketika kamu bisa melakukannya dengan menulis ya tulis, ketika kamu bisa melakukannya dengan musik ya musik gitu. Dan menurutku hal semacam bilang omnibus law dan lain sebagainya itu kan sebenarnya bisa dibicarakan gitu. Tidak serta-merta langsung mengkritik teman-teman yang turun ke jalan dan lain sebagainya. Ya karena mereka yang bisa turun ke jalan ya sebenarnya baiknya kita dukung gitu. Apalagi ketika kita tahu pokoknya ini merugikan gitu. Ya kalau kita belum tahu ini merugikan apa tidak merugikan, ya cari tahu dulu gitu. Ya itu dia, ya. That's the best point of it ya. Jadi sebelum tahu baik buruknya jangan dulu, cari tahu dulu gitu kan. Iya oke. Jadi kan kita kan kalau belum tahu gitu terus kita komen sinis gitu sama teman yang turun gitu, bisa aja kita jadinya maksudnya gitu
kita nggak tahu apa yang kita ributin gitu tuh apa. Iya, Itu iya, kan iya. Kebun balekong lah. Iya. Nah, sama aja ya dengan yang tidak turun menyalahkan yang turun menyalahkan yang tidak turun, ya kan? ya, kayak gitu tuh kan sebenarnya. Ini kan yang adu tuh jadinya masyarakat gitu. Iya, iya, oke. Jadi kita caranya lagi yang diskusi hari Ya. ini. Hari Ya, tahu perlu. dulu. Sih Bali Ya. perlu pelan-pelan juga berbenah ya, karena masih sekarang susah kayak gini ya pulihin dulu gitu. Maksudnya ketika normal tuh apa mungkin kayak beasiswa untuk mahasiswa yang masuk pertanian gitu, terus lahan-lahan yang kita bisa olah itu bisa dikembangkan kayak mungkin kayak gitu ya, sederhana ya. Karena aku juga ini apa namanya, kakekku petani gitu, dan memang susah jadi petani itu. Beratnya. Yang paling ini kan sekarang anak muda yang banyak nggak mau mengambil kerjaan itu kan. Karena di benak mereka itu sudah kesuksesan itu bukan jadi petani. Sukses itu bukan lagi bekerja di sawah, bukan lagi bekerja di Tegal gitu ya. Sukses itu adalah pakai dasi, pakai sepatu, pakai parfum, yang nggak taunya dompet kosong kan gitu kan. Ya. Uang petani kan sebenarnya lambat, kayak lambat banget datang gitu, balik terus harus menunggu berapa bulan baru punya uang Ya, semacam ya. itu. Tapi kan kalau Ya. punya lahan yang lumayan banyak kan artinya bulan ini yang ngasilin ini. Ya sebenarnya kan bagusnya gitu, kita bisa bangun pagi kopi terus ngelihat sayur. Apalagi kayak sekarang itu bisa di satu lahan itu bisa ditanam banyak kan? Ya. Kayak hidroponik misalnya, atau di bawahnya isi ikan lagi, di atasnya ayam tambah tanaman lagi banyak. Terus di satu tempat yang bisa dipakai ngopi, nulis gitu kan sampai. Tapi sekali lagi ngomong itu gampang ya, it's easy to say but it's hard to do. Ya, oke, benar. Oke, Julie, this is gonna be the last but not the least ya. What's next? Masih kerja seserius mungkin apa namanya untuk pekerjaan lain, terus masih juga ngumpulin ide-ide buat nulis gitu. Wow. Tahun depan tuh belum ada agenda nerbitin lagi. Mungkin tahun depannya lagi. Cool. Thank you, Julie Sastrawan, penulis muda Bali yang luar biasa, yang nggak kaleng-kaleng tentunya, dan pastinya dari Klungkung ya. Saya dari Klungkung. Thank you so much for the time, Julie Sastrawan. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Sahabat Tegus, see you. Bye-bye.